Now, after General Suharto has fallen, Indonesians can finally question his official version of their history. Like Professor Arif Budianto, the forensic pathologist who in 1965 was called to examine the bodies of the dead generals. I got 3 bodies examined. Not a single one of the bodies do we find the penis size. Or we had signs of torturing here, we don't find. Nobody is glad to sign our report because the newspaper, they wrote already about the torturing. They said the penis too, they cut it off and then they throw it. They play with that. The Garwani women. Professor Budianto's autopsy report was suppressed under the orders of General Suharto. Dr. Liao Yanxiang, tak ada penyiksaan terhadap 6 jenderal. Ditulis oleh Alfred D. Ticoalu dari situs website indoprogress.com. Sejak peristiwa G30S diajarkan di sekolah, saya terusik dengan latar belakang kejadian tersebut. Salah satu faktor yang membuat saya ingin tahu lebih banyak adalah komentar orang tua saya sendiri. Ketika mereka membantu saya belajar untuk ulangan sejarah, mereka selalu tak sengaja menggunakan istilah gestok. Kemudian salah satu guru di sekolah menggunakan istilah Gestapo. Mengapa satu hal penting yang telah mengubah sejarah Indonesia secara sangat drastik bisa dikenal dan memiliki 3 istilah? Hal itu membuat saya semakin tergelitik. Setelah pergi ke Amerika untuk melanjutkan pendidikan, saya mendapat kesempatan pergi ke Cornell University untuk melakukan penelitian pribadi. Di sana saya berkenalan dengan para rekan peneliti, pelajar, dan terutama Indonesianis Profesor Ben Anderson, akrab disapa Om Ben. Salah satu topik pembicaraan saya dengan Om Ben menyentuh tulisan beliau tentang laporan otopsi para jenderal. Dari beliau saya kemudian mendapat kopian asli laporan otopsi tersebut. Suatu hari, ketika sedang makan siang dengan rekan-rekan di rumah Om Ben, dia meminta saya untuk melacak di mana saja para dokter yang melakukan otopsi tersebut. Lewat rekan Stanley Adi Prasetyo di Jakarta, saya diberitahu kalau salah satu tokoh yang terlibat, Dr. Lim Yotai, alias Arif Budianto, pernah diwawancara majalah D dan R. Dus seperti terbuka pintu bahwa kemungkinan besar beliau tidak khawatir untuk membicarakan soal ini. Berkat bantuan rekan saya, yang tak bersedia disebut namanya, di Universitas Indonesia, saya mendapatkan alamat dan nomor telepon Dr. Lim. Satu malam saat kami berbincang, beliau memberitahukan bahwa dari semua pelaku otopsi tersebut, 3 orang sudah tidak ada. Ketika ditanya tentang pelaku selanjutnya, yaitu Dr. Liao Yanxiang atau Om Yotai, demikian beliau minta dipanggil berkomentar bahwa beliau ada di Amerika dan harusnya baik-baik saja keadaannya. Saya segera minta beliau sudi kiranya memberikan informasi Dr. Liao. Om Yotai menukas bahwa dia hanya tahu Dr. Liao pindah ke Amerika, namun entah di mana sekarang. Rasa kecewa muncul seketika. Beberapa hari kemudian, saya mulai memikirkan hal itu kembali. Tak mungkin rasanya, seorang dokter tak berupaya untuk praktek kembali setelah pindah ke negeri baru. Tergelitik, saya ambil keputusan menghubungi American Medical Association dan meminta mereka mencari nama Liao Yanxiang di database mereka. Hasilnya nihil, dus membuat saya kembali kecewa. Saya kemudian minta mereka mencari lagi, namun dari sisi spesialisasi forensik patologi, dan hanya dengan menggunakan nama keluarga Liao saja. Kali ini ternyata sukses. Ada seorang dokter bernama keluarga Liao yang tinggal di negara bagian Ohio, namun namanya terdaftar sebagai Ferry Liao. Pihak American Medical Association lalu menyatakan bahwa beliau sudah pensiun dan bukan anggota aktif American Medical Association lagi. Dus mereka tidak yakin data yang ada di mereka masih akurat. Mereka lalu memberikan nomor telepon Asosiasi Forensik Patologi di negara bagian Ohio dan menyarankan agar saya menghubungi mereka untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Sesuai dugaan pihak American Medical Association,
Dari mereka akhirnya saya berhasil mendapatkan nomor telepon dan alamat Dr. Liao. Selanjutnya bisa Anda duga, saya segera menghubungi beliau. Seorang perempuan mengangkat telepon dan memberikan konfirmasi bahwa benar itulah kediaman Dr. Liao yang aslinya dari Indonesia. Ternyata beliau adalah istrinya dan orang Indonesia juga. Kami mulai berbincang dalam bahasa Indonesia. Tak lama kemudian Dr. Liao tiba di rumah dan telepon diberikan kepadanya. Perbincangan berlanjut, dengan beliau memberikan konfirmasi identitas beliau, dan memang betul dia yang melakukan otopsi tersebut di tahun 1965. Dia agak kaget, dan kemudian bertanya bagaimana saya bisa menemukan beliau. Saya berikan garis besarnya seperti yang sudah saya terakan di atas. Dia tertawa sambil berkata, "Are you a detective?" Bincang-bincang berlanjut beberapa kali lewat telepon selang beberapa minggu, dan akhirnya saya minta izin agar boleh datang mengunjungi Om Yan Xiang. Beliau minta dipanggil demikian. Pada tanggal 11 November tahun 2000, saya tiba di rumahnya. Yang pertama saya lihat ketika sedang parkir mobil, adalah seseorang yang sedang membersihkan atap rumah tersebut. Ternyata itu Om Yan Xiang. Saat itu usianya sudah 72 tahun, namun masih nampak sangat gesit dan gagah. Aura ramah namun berwibawa dan terpelajar, segera saya tangkap dari beliau. Tak lama kemudian, saya mulai berbincang lebih mendalam dengan Om Yan Xiang dengan ditemani sang istri. Pada kesempatan itu pula, saya tunjukkan kopian laporan otopsi yang saya dapatkan dari Om Ben. Berangkat dari laporan tersebut dan ingatan beliau, kami berusaha menelusuri kembali jalannya kejadian tersebut. Setelah seharian di sana saya pamit, karena perlu menyetir cukup jauh untuk pulang. Kami tetap berhubungan lewat telepon. Selain membahas kehidupan sehari-hari, kami juga melakukan berbagai follow-up tentang bincang-bincang kami di rumahnya, mengenai otopsi tersebut. Bertepatan dengan menyambut 50 tahun terjadinya peristiwa G30S ini, saya rasa sudah waktunya Anda sekalian dapat menyimak hasil perbincangan kami. Berikut petikannya. Bisakah Om ceritakan latar belakang Om? Lahir di mana? Nama lengkapnya, Liao Yan Xiang, Ferry Liao. Saya lahirnya di Semarang. Waktu itu saya punya ayah jadi direktur NV Kian Guan. Kalau orang yang tuan-tuh tahu Kian Guan itu World Concern. Nah itu ayah saya jadi direktur sama-sama dengan Tan Tek Peng. Tan Tek Peng di atasannya. Nama ayah saya Liao Cheng In. Mama saya Chu Kin Nio. Tapi kita sering pindah sana sini sih. Mula-mula my older brother itu dilahirkan di Surabaya. Nah lantas pindah ke Semarang, tempat saya dilahirkan. Dari Semarang balik lagi ke Surabaya. Adik saya yang, dua-duanya sekarang sudah meninggal, dilahirkan di Surabaya juga. Kalau boleh tahu umur Om sekarang berapa? 72, sudah dekat jadi 73 nanti nih Januari. Kapan? Tahun berapa? Tanggal berapa Om lahir? Saya dilahirkan tanggal 13 Januari tahun 1928. Kakak saya tahun 1926. Lantas tahun 1929 adik saya dilahirkan di Surabaya. Lantas balik lagi ke Semarang. Adik saya yang perempuan dilahirkan di Semarang. Dia sudah meninggal. Nah, dari Semarang pindah ke Bandung. Nah, waktu itu ayah saya sudah berhenti kerja di Kian Guan. Adik saya yang ada di negeri Belanda, dia lahir di Bandung. Saya waktu kecil sudah pindah ke Jakarta, karena ayah saya meninggal pada tahun 1934. Saat itu saya baru berumur 6 tahun. Setelah ayah meninggal, semua kumpul pindah ke Jakarta. Tinggal di Jembatan 5, pihak keluarga mama. Di Gang Songsi, kan Songsi itu yang pertama-tama pindah dari China ke Indonesia. Maka jalanan itu tuh dikasih nama Lan Songsi waktu masih zaman Belanda. Belanda udah nggak ada LAN jadi Gang Songsi. Dulu apakah Papa Om aktif di organisasi kayak Tionghoa Hwe Koan? Dia pendidikan itu sih, pendidikan Belanda. BHS dulu. Tan Tek Peng nomor 1, Papa saya nomor 2, di kelas itu. Tan Tek Peng yang direktur Kian Guan juga. Jadi teman baik tuh mereka, kerja berdua. Setelah Jepang takluk, seingat saya, Tan Tek Peng masih tinggal di daerah Menteng. Anaknya, apa Cisia ya namanya, yang perempuan. Dia kawin sama seorang dokter dan kemudian pindah ke negeri Belanda mereka semua. Nah, waktu saya masih sekolah di kedokteran Jakarta, Tan Tek Peng pindah ke negeri Belanda semua. Nah kebetulan nih kita omongin masalah sekolah.
saya ingin tahu latar belakang pendidikan Om. Dulu waktu masih kecil, waktu di Bandung, saya dah nggak inget deh. Yang saya inget memang saya disuruh sekolah karena kakak saya tuh, yang 2 tahun lebih tua tuh, nggak mau sekolah. Saya tuh masih kecil waktu disuruh sekolah sama dia. Kami sekelas. Setelah pindah ke Jakarta dan papa saya meninggal, saya sekolah di Chunghua Hui. Itu partikulir, tapi guru-gurunya kebanyakan Belanda. Tante, istri beliau, juga sekolahnya di situ. Karena Om punya papa meninggal, kita jadi susah tuh. Karena partikulir sekolahnya itu mahal, kepaksa saya pindah ke government school. Setelah mau lulus, mau masuk HBS harus menempuh ujian masuk. Karena government school itu murid-muridnya banyak yang nggak mampu, nggak ada yang mau turut ujian masuk. Saya juga nggak turut ujian masuk. Lantas guru-guru kepala, buat jaga nama, pilih 10 murid untuk turut ujian, termasuk saya dan kakak saya. Nah, kita yang lulus cuma bertiga tuh, 2 murid lain dan saya. Lantas waduh ke HBS mahal. Sekolah partikulir saja nggak mampu. Nah itu uncle saya bilang, udah masuk saja ke Canisius. Tahun 1940 saya masuk Canisius. Waduh saya yang paling kecil. Di Canisius 2 tahun, habis karena zaman Jepang. Jepang datang kepaksa berhenti. Nggak boleh nganggur kita di rumah tuh. Masuk sekolahan Jepang, pergi sekolah. Nggak bisa milih-milih, masuk SMP sampai akhir, sampai lulus. Waktu sudah lulus, udah deh baru kita berhenti nggak sekolah setahun apa 2 tahun sampai Jepang takluk. Baru balik Canisius sampai lulus, tahun 1957. Bukan, 1947. Tahun 1957, saya lulus kedokteran. Tahun 1947 saya lulus HBS lantas masuk kedokteran di UI. Tahun 1957, persis sehari sebelum saya punya birthday, saya lulus tuh. Semuanya dokter umum, baru ambil spesialisasi. Nah, kenapa sampai ambil spesialisasi bagian forensik patologi? Waktu itu kan susah kalau mau ambil spesialisasi. Kan UI, profesor-profesor Belanda berangkat pulang ke negaranya. Sudah itu dikuasai Indonesia. Seperti sekarang, kalau mau masuk fakultas kedokteran kan ada kuotanya. Nah, waktu itu kalau kita mau cari spesialisasi bagian klinik itu susah. Karena banyak yang mau, jadi harus dipilih orang Indonesia asli dulu. Nah, karena bagian klinik nggak laku, maka kita boleh masuk ke situ. Jadi kalau mau ambil chirurgi, bahasa Belanda yang artinya bedah, obstetrik, itu susah. Kalau dermatologi itu gampang, yang asli nggak begitu berminat untuk dermatologi. Maksudnya asli, yang keturunan asli. Jadi alasan utama Om ambil spesialisasi itu karena itu. Oh, untuk Om nggak. Saya masuk ke situ karena bantuan dari saudaranya Profesor Junet Pusponegoro, yang waktu itu dekan di kedokteran. Saudaranya Profesor Junet tuh dekan di rumah sakit hewan di Bogor. Nah, dia yang tawarin saya, mau masuk apa? Nanti dia bilangin Profesor Junet supaya saya diterima di bagian itu. Saya sebenarnya mau ke bagian bedah, chirurgi, tapi waktu kosap di bagian bedah jadi takut. Karena lihat saya mesti operasi pasien ya. Jangan kata operasi, saya lihat pasien kesakitan aja udah. Aduh, bagaimana kita mesti iniin? Ah udah dah, kayaknya nggak deh, nggak nyanggup ke bedah. Akhirnya udah dah ambil kedokteran kehakiman aja. Jadi saya pilih kedokteran kehakiman di bawah bimbingan Profesor Sutomo Cokronegoro. Nah itu ketua bagian kedokteran kehakiman waktu itu Dr. Sunardi. Tapi rupanya ia nggak ada minat untuk kedokteran kehakiman. Dia jadi kepala saja di situ. Iya udah, jadi semuanya, baik Dr. Lim Yotai atau saya yang ngurus. Maka dari itu waktu ada kesempatan, Profesor Sutomo kirim saya ke luar negeri. Oh ya, waktu itu Om pernah bilang pergi ke luar negeri. Jadi dikirim ke luar negeri untuk apa Om? Kemana dan untuk apa itu? Untuk forensik patologi. Perdalam, saya dikirim ke Cleveland. Di universitas apa Om? Case Western. Nah di situ saya dikirim ke satu profesor di Institute of Pathology. Saya lupa nama profesor itu. Dia suruh saya ke coroner's office. Di situ saya kerja dengan Dr. Adelson, kira-kira 9 bulan. Lantas saya dipindahkan ke San Antonio, Texas. Karena di Texas ada Dr. Enju. Enju apa ya? Lupa namanya. Dia dari Surabaya, juga dikirim untuk forensik patologi. Jadi kita bekerja di bawah Profesor Hausman. Dulunya dia dosen di Surabaya.
Waktu Belanda pada pergi, dia juga pergi. Terus ngungsi ke Amerika, dan di sini dia dapat jabatan sebagai koroner di San Antonio. Nah, Profesor Hausman ini yang didik saya terakhir 3 bulan di situ dengan Dr. Andrew. Itu dikirim ke Amerika tahun berapa, Om? Tahun 1960. Saya di Cleveland kira-kira 8 bulanan sebenarnya, karena saya sebulan di Washington DC. Dari Washington baru ke Cleveland. Saat ini pembicaraan terhenti sejenak. Karena anak perempuan Om Yan siang tiba untuk mengunjungi orang tuanya. Dia sangat ramah, kami berkenalan, dan saling bertukar informasi. Dia kaget bagaimana saya berhasil melacak keberadaan ayahnya, dan juga tertarik untuk melakukan bincang-bincang itu sampai rela datang dari jauh. Jadi lanjut Om. Jadi, tahun 1960. Saya akhir November tahun 1959 berangkat deh. Ke Washington dulu sebulan baru dikirim ke Cleveland. Nah itu sampai bulan berapa tuh? Pokoknya ada 8 bulan kira-kira di Cleveland. Lantas 3 bulan ke San Antonio, harus kembali ke Washington lagi. Nah terus berangkat pulang. Jadi akhir tahun 1960 baru sampai di Jakarta lagi. Sempat jalan-jalan dulu di Eropa baru pulang. Terus, pas setelah pulang ke Indonesia, Om dipekerjakan di Universitas Indonesia. Oh ya, kembali ke tempat yang dulu saya bekerja. Dan jabatan Om pada saat itu apa? Waktu itu sebagai dosen kedokteran kehakiman. Juga mengajar polisi. Waktu itu apa ya namanya itu? Pokoknya angkatan kepolisian. Nah ngajar di situ juga dan di Trisakti yang partikulir. Saya diminta mengajar oleh Trisakti waktu itu, karena mereka nggak ada dosen ilmu kedokteran kehakiman. Saya ngajar di situ seminggu sekali. Dan setelah saya kembali, Dr. Lim dikirim. Kalau nggak salah ke San Antonio juga dia. Dr. Lim Yotai, iya, saya nggak inget apa dia ke Cleveland dulu atau nggak. Rasanya dia nggak ke Cleveland. Dari San Antonio dia dikirim ke England. Jadi Dr. Lim pun pernah ke Amerika juga ya. Dikirim oleh UI juga? Iya, dikirim oleh UI. Lantas dia di England. Lama juga dia, berapa bulan tuh lupa. Kan di England ada yang ke Sohor tuh yang menulis buku kedokteran kehakiman juga. Nah itu sampai tahun 1965. Waktu ada kejadian itu, Prof. Sutomo ditugaskan untuk memeriksa atau memimpin pemeriksaan. Pas waktu tahun 1965, jabatan Om masih sebagai pengajar atau? Iya, hanya sebagai lektor di Universitas Indonesia. Apakah Om juga melakukan praktik, maksudnya dalam hal forensik kehakiman, untuk rumah sakit? Enggak ada hubungan dengan rumah sakit. Kedokteran kehakiman itu termasuk bagian dari Fakultas Kedokteran. Termasuk bagian kedokteran tapi statusnya itu juga di Fakultas Hukum. Karena, nah itu anehnya, karena kedokteran kehakiman tuh di bawah, dijadikan satu dengan forensik patologi. Nah, itu forensik patologi termasuk bagian hukum. Jadi entah waktu itu bagaimana. Saya nggak begitu mengerti. Pokoknya masa bodoh deh. Saya orang dari Fakultas Kedokteran, bagaimana hubungannya? Kita bekerja sama-sama di satu bangunan, dengan forensik patologi, dengan forensik toksikologi. Dan sampai saat itu tahun 1965, Profesor Sutomo Cokronegoro masih sebagai rektor kan ya? Waktu itu profesor dari bagian patologi. Dia sudah tidak ada sangkutan dengan forensik patologi. Sekarang kita langsung saja ke bagian yang menyangkut dokumen ini. Hasil visum et repertum dari otopsi tersebut. Om sendiri sudah lihat langsung kan dokumen ini? Apa yang saya perlihatkan ke Om ini? Iya, jadi lengkap kan ya dari Jenderal Ahmad Yani sampai Letnan Tendean? Iya, apakah Om mengenali ini? Maksudnya formatnya, isinya, pendapat Om bagaimana? Apakah ini yang Om kerjakan? Iya, kecuali yang Tendean itu bukan saya yang kerjakan. Siapa itu yang kerjakan? Dr. Lim Yotai ya? Iya, jadi Om nggak tahu ya yang mengenai Letnan Tendean tersebut? Iya. Saya baca saja waktu itu. Karena waktu, udah terlalu jauh malam, jadi saya nggak inget detil-detilnya itu. Yang saya inget itu, Dr. Lim yang mengerjakan pemeriksaan terhadap Letnan Tendean. Dokumen ini, seperti yang kita bisa lihat, adalah salinan. Salinan dari salinan. Tapi kalau kita melihat isinya, maksudnya secara khusus bagian pemeriksaan, secara langsung Om yakin, bahwa memang ini yang dikerjakan. Iya, jadi bukan dibuat-buat oleh seseorang. Oh ya, enggak, kan soalnya kalau ini dibilang salinan ini bukan aslinya, begitu. Tapi kalau secara umum dan detil, Om memberikan kepastian, bahwa ini memang yang Om kerjakan. Iya,
Aslinya sendiri Om nggak pernah lihat. Karena waktu itu patolog dari, apa tuh rumah sakit militer, Frans Patiasina. Dia yang datang ke rumah saya. Waktu itu belum ada visum et repertum yang original. Jadi semacam draft. Nah, itu bersama-sama dia saya periksa apa yang saya dicetak tadi. Itunya apa ada kesalahan-kesalahan atau tidak. Setelah dikoreksi itu udah, saya nggak lihat lagi deh. Karena Dr. Frans Patiasina yang ditugaskan untuk menandatangani, dan suruh ngetiknya semua dia yang ditugaskan. Tapi dia nggak mengerjakan pemeriksaan ini. Maka dia datang pada saya untuk bantuan itu, mengoreksi apa-apa yang saya kerjakan itu, apa benar semuanya di sini. Saya sempat bicara dengan Dr. Lim, dan dia diwawancara juga oleh majalah D dan R di Indonesia, di Jakarta. Di laporan tersebut dia mengatakan, bahwa dia mengerjakan jenazah Jenderal Yani, Jenderal Haryono, dan nampaknya juga Letnan Tendean. Menurut Om bagaimana? Waktu saya baca visum repertum, menurut ingatan saya, Dr. Lim cuma mengerjakan Tendean. Kalau menurut ingatan saya, waktu saya baca lagi, ini kok semua tanda tangannya ditulis di sini. Dr. Lim, saya, semuanya ada di sini namanya. Padahal saya kira, nah itu tuh, saya kira hanya yang mengerjakan saja yang dikasih tahu di sini. Tapi semua tertanda tangan. Saya tidak merasa menandatangani itu. Yang saya ingat, karena sudah sekian lama, yang saya ingat itu Frans Patiasina datang ke rumah saya. Bersama-sama kita mengoreksi. Nah, tiap kali, berapa kali dia datang? 3 kali atau 2 kali ke rumah saya di Jalan Palem. Saya masih ingat, Ayuk dong Ver, ini de Groot Bung ini, Zit al achter. Dia kan ngomong Belanda tuh kalau ke saya. Itu yang saya ingat masih.